Strategi Pertahanan dan Keamanan Laut Indonesia. Negara maritim adalah negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Indonesia sebagai negara maritim diawali dengan dicetuskannya Deklarasi de Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi de Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia termasuk laut sekitar di antara dan di dalamnya Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, yang terbuka dan rawan terhadap berbagai kemungkinan ancaman maritim seperti pelanggaran teritorial dari negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memprioritaskan keamanan maritim dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Pemerintah harus berupaya menjaga pertahanan wilayah laut demi keamanan maritim di Indonesia. Pentingnya laut bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai media pemersatuan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, yaitu media penghubung, media sumber daya alam, pertahanan dan keamanan, media diplomasi. Laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia, yaitu minyak bumi, terumbu karang, rumput laut, mutiara, garam, ikan. Laut yang aman adalah laut yang bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut seperti berikut. Yang pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer pembajakan, perampokan, sabotase objektivitas, peranjuan, dan aksi teror bersenjata di laut. Yang kedua, laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, serta kurang memadainya sarana bantu yang ada seperti menara suara sistem, perambuan, dan sistem radar sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Yang ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta konflik pengelolaan sumber daya laut. Yang keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu ancaman pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional maupun internasional seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migran, dan penyelundupan. Upaya pemerintah menjaga pertahanan dan keamanan laut. Menjaga keamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan secara fisik, seperti di wilayah daratan. Akan tetapi, lebih pada penegakan peraturan perundang-undangan laut dan penegasan kembali terhadap tugas instansi yang terlibat dalam pertahanan dan keamanan laut. Yang pertama, penegakan peraturan perundang-undangan terkait keamanan laut. Yang kedua, penegasan kembali tugas instansi terkait keamanan laut. Peran konstabulari, yaitu pertama peran militer, yang kedua peran konstabulari, yang ketiga peran diplomasi, yang keempat polisi perairan, yang kelima badan keamanan laut. Terra Nagasi, Terra Nagasi, Terra Nagasi.